Haleluya, shalom. Ya, kita langsung silakan duduk saudara, tetapi tetap akan membaca satu, yaitu karakter Kristus. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu, walaupun sebaik-baiknya hidup kita, tetapi kalau karakter kita tidak terbentuk baik, maka masa depan kita pun belum tentu baik. Kalau karakter kita baik, itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan memberikan masa depan. Tuhan memberikan masa depan, tetapi karakter akan dibangun. Saudara, jangan cuma Tuhan memberi masa depan, kalau gitu aku cuma ikut saja, tidak. Sebab itu kita akan baca dulu, ikutin kata-kata saya. Karakter Kristus. Jumat, setia, bersyukur, pendudukan diri, ketulusan. Setia, bersyukur, pendudukan diri, ketulusan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Di dalam misi itulah saudara, betul-betul itu ketulusan muncul. Karena kita ke sana, buang duit, bantu, tidak ada sesuatu yang kita dapat lagi. Kita hanya menolong orang yang susah. Saudara, itu sudah kita lakukan sejak tahun 1996 sampai hari ini. Gereja dibuka tahun 2006, tapi kami walaupun gereja dibuka, sesulit apapun tetap ada misi. Saudara, itu misi, khususnya di NTT, tapi di tempat lain juga sama. Nah, dari NTT disitulah kami bukan cuman misi, kami membangun juga banyak hal, yaitu mungkin air, saudara, termasuk tanaman dan sebagainya. Kami juga membangun gereja yang untuk muat 500 orang, padahal kami belum punya gedung gereja. Wah, mungkin saudara kan pikir orang dunia ini konyol, betul gak saudara? Kamu gereja gak punya bangun orang lain. Saudara, di situ mereka itu susah. Walaupun kita susah, kita masih punya kesempatan. Sebab itu mari kasih kesempatan kepada dia dulu. Kita akan muncul sendiri suatu hari. Karena mereka tidak akan pernah bangun gereja. Bangun gereja butuh 5-10 tahun paling cepat. Itu pun masih kerangka-kerangka. Orang desa itu, kalau mereka itu semua Kristen mayoritas. Tapi sekarang sudah mulai diserang kiri kanan. Tetapi sejak tahun 1956 kami di sana terus saudara. Kami juga bantu yang namanya minyak, pokoknya semualah, beras, sekolahan, semua saudara. Dan kami sudah masuk ratusan desa. Sampai hari ini setiap tahun kami tetap akan melayani itu puluhan desa. Sesibuk apapun kita bagi semuanya. Itulah saya katakan saudara, itu ketulusan dan kemurnian hati. Kerap kali kita di gereja saudara, waktu kita ke sana, kita baru sadar bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik kita di tempat ini. Saudara, kita kadang-kadang, waduh Tuhan kok begini. Begitu kita lihat mereka nggak pakai sandal, jalan 5 kilo, kena tanah-tanah, tepuk tangan nyanyi. Saudara bayangkan, lebih baik mana kalau kita di sana terus dikunjungi, dibantu, atau kita di sini ngunjungi mereka. Ayo pilih. Gak berani ngomong pilih. Saya ngajak satu orang, CEO perusahaan besar. Saya gak ngomong lah perusahaan besar. Eksporter besar buah-buahan di seluruh Indonesia. Saya bawa, ngapain ini di desa gini? Saya susah, tidur setengah mati katanya saudara. Ya bawa, sudah ikut aja. Begitu dia duduk saudara, kita pasang film, dia duduk nikmati. Waduh, ini misbar, gerimis bubar. Saudara, jadi kena angin, tapi aku bisa merasakan. Aku di gedung nonton film itu biasa-biasa, di sini aku merasa. Padahal suaranya gak bagus, saudara. Gambar videonya gak bagus juga. Terus saya ngomong sama bapak ini. Coba kamu lihat mereka. Lebih baik kita datangi mereka. Atau kita yang didatangi seperti mereka. Ya mendingan aku yang datang melayani mereka. Sebab itu ucap syukur. Jangan cuma nyaman di tempatmu. Ingat, lebih baik kita menolong mereka. Daripada kita jadi mereka ditolong. Kenapa Tuhan tempatkan kita di tempat ini? Maksudnya di kota besar. Kenapa Tuhan tempatkan kita dengan seperti kondisi gini? Bukan supaya kita mau naik ke atas, itu pasti Tuhan kasih lah. Kita nggak minta apa-apa sudah ada di tempat ini. Tetapi supaya kita juga perhatikan yang di bawah kita yang tidak punya kesempatan. Supaya kita bisa membagikan apa yang kita punya
Amin. Bukan soal uang, kepandaian pendidikan. Kita juga bikin saudara pengobatan gratis. Suatu saat ketika saya melayani, nggak ada pemain drum. Karena KKR itu bukan orang karismatik loh saudara, itu campur itu. Ya maksudnya Protestan dan Katolik semuanya. Itu KKR banyak sekali. Mereka masih punya berhala, punya ilmu-ilmu yang luar biasa. Itu tahun 1956. Lebih sulit kalau dari sekarang, saudara. Tapi kita pelayanan sana sampai sekarang sudah mulai enak. Kita nggak ada pemain drum itu yang hadir beberapa ribu orang itu di lapangan. Bau minuman keras itu, oh semua rata-rata banyak minum. Saudara, mabuk-mabuk. Saat itu kita memang untuk pertama kali kita bongkar supaya mereka jangan main judi mabuk-mabuk, kembali ke Tuhan. Itu pertama 5 tahun itu penuh tantangan. Karena ngadepin anak-anak muda yang waduh berandal dak karuan saudara. Sekarang lebih jinak dah daripada dulu. Dulu agak liar-liar sedikit. Nah, ketika di situ saudara, ya teman saya ini langsung ngomong, yang punya berhala, maju ke depan. Kalau enggak kamu mati. Saya bilang, wih berani sekali nih. Saudara, ngomong, penginjil kan ngomong berani aja. Kalau gembala kan mesti mikir pelan-pelan. Jangan nyakiti, kalau enggak maju mati saudara. Terus enggak ada yang maju. Diam semua. Terus dia bilang, wah gimana ini? Dia diam aja. Ya sudah, dia berdoa. Saya berdoa, saudara dia kasih saya. Waktu dia kasih saya, saudara, saya angkat pujian. Loh, kok nggak ada pemain musiknya? Kemana semua? Ternyata pada saat saya berdoa, pemain drum itu mati. Benar mati, saudara. Cepluk gitu. Kan saya nggak tahu semua doa. Jadi pemain musik yang gotong dia. Setelah ya sudah kita khotbah aja. Saya nggak tahu setelah khotbah selesai, amin, saudara, belum apa-apa turun sudah didatangi pendeta-pendeta, ya pendeta kuno tuh. Dan Bapak ada orang mati di situ Bapak. Loh siapa? Pemain drum. Waduh celaka. Betul nggak saudara? Ini ada apa-apa ini gawat. Saya datang mana. Wih sudah pucat saudara, nggak ada nadinya. Ditaruh di sekolahan kan memang tempat lapangan. Semua orang pada berdoa dia mati. Semua saudara situ. Saya lihat gini, waduh gimana ya. Sudah gampang. Saya bilang diam semua. Saudara, kalau dapat cover beat itu gaya-gaya bisa. Saya bukan cuma gaya, ada kuasa Tuhan. Kalau nggak hidup ya terserah. Pokoknya saya berdoa sebelum dia dikirim ke rumahnya. Saya prinsip gitu saudara. Saya berdoa, tenang. Jadi nggak tahu ide itu tiba-tiba muncul. Seperti saudara pokoknya muncul aja. Tangan saya mulai megang dari kepala. Wih betul-betul dingin. Saudara, nadi nggak ada. Saya diam aja. Dari kepala saya doakan, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus sampai kaki, sampai kaki. Dari kaki naik ke atas pelan-pelan. Ya persis ini, saya noleh kiri, kanan gini. Persis saudara. Benar, itu saya gini, semua orang pada lihat gini. Saya bilang gini, dia lihat semua. Saudara, 5-6 kali. Setelah saya berkata, dalam nama Yesus. Bangkit. Ya saya nggak terlalu yakin kalau bangkit. Cuma saya percaya Tuhan bisa bangkitkan. Jujur ngomong. Saya percaya Tuhan bisa bangkitkan. Cuma saya nggak terlalu percaya kalau bisa bangkit. 50-50 lah. Karena bukan saya kuasanya. Kan cuma ngomong. Kalau nggak bisa sudah. Yang bangkit. Bangkit. Saudara, batuk dia. Waduh. Puji Tuhan. Lega luar biasa. Saya sudah nggak bisa terus saudara. Saya tinggal pergi. Ya tepuk tangan untuk Tuhan. Saya langsung Tuhan kok jadi seperti ini ya. Untung aja. Ini sudah. Terima kasih. Kita nggak bayangkan dia bangkit beneran, saudara. Minimal kita doa ini dikasih ekstra sama Tuhan. Ternyata saya ditanya orang, dia punya berhala nggak mau maju. Dan dia bukan orang Kristen. Saat itu saudara percaya Tuhan luar biasa. Ini saya kasih contoh. Dan di misi itulah, sejak tahun 1996, anak saya baru 1 tahun. Saya bawa ke desa-desa. Betul saudara. Ke desa-desa melewati 5-6 jam. Ya, pakai mobil kadang-kadang pakai ambulan. Karena kita ada pengobatan gratis. Kita di mimbar hujan-hujan basah sampai itu kayunya yang mimbar itu roboh. Anak saya ada fotonya masih kecil. Sekarang bukan segini saudara. Dan itu beda. Tapi disitulah saya melihat kuasa Tuhan menyertai kita. Kalau saya cerita itu luar biasa. Melalui NTT, melalui misi-misi. Saudara, kalau saudara nanti baca buku saya nggak akan percaya.
Tuhan menampakkan diri itu bukan sekali 2 kali. Tuhan mengasih visi itu bukan cuma 10 kali. Lebih. Saudara, apa yang nggak mungkin. Kalau saya ceritakan tuh, saudara mungkin kalau nggak punya iman nggak mungkin percaya. Karena saya nggak paksa. Karena banyak orang juga bicaranya bohong. Di zaman sekarang banyak bohong. Saudara, tapi saya memang utarakan seperti itu. Sampai anak saya sendiri, saudara. Itu saya nggak berharap banyak. Dapat visi juga. Dapat visi juga. Visi sebelum pandemi, dia bangun tidur datang sama saya. Gitu. Pertama dia ngomong, Pak, saya lihat Lion Air jatuh loh Pak. Waduh, saya naik Lion Air saudara. Dari Singapura, mungkin jangan, sudah saya berangkat ke airport. Loh, salah jam. Jadi saya datang itu waktu ketibanya di Jakarta. Saya pikir itu berangkatnya. Oh, nggak bisa. Mungkin jatuh. Jadi nggak berangkat lah. Nggak jatuh saudara. Tapi seminggu kemudian ada Lion Air jatuh yang saudara lihat itu. Yang langsung berapa menit dari sini. Dia dapat seperti itu. Kali ini dia ngomong, Pak, bukan pandemi. Banyak orang mati, Pak. Di mana-mana. Wah, mana ya? Desember. Terus saat itu saudara, ya pokoknya kejadian itu, saya langsung menceritakan hati-hati. Ini akan pandemi, akan merata di seluruh dunia. Orang ngomong ketawa semua saudara. Saya mulai bulan 1 sampai bulan 3 termasuk di misi. 1000 orang termasuk pejabat. Itu di SOE nggak perlu musinya. Saya khotbah tentang ini. Tapi justru di SOE itu saudara, yang mati sedikit. Mungkin dengar firman. Yang di sini terlalu banyak orang sedikit dengar firman. Benar saudara, ini kejadian. Yang ketiga, ini ya cerita. Ini masih muda semua. Tiba-tiba dalam pandemi dia bilang, Pak, ada badai dari barat jatuh semua. Semua jatuh, ekonomi jatuh semua. Kamu dari mana? Tuhan kasih tahu. Terus, nah ini yang saya nggak boleh cerita. Saudara, jatuh. Terus Tuhan kasih satu kode. Kapan waktu bangkitnya? Dikasih satu kode. Ya saya di Indonesia, saya nggak bisa ke Singapura kan dikunci. Gitu. Begitu hari kodenya itu jalan. Dia ngomong, Pak cepet. Gitu. Ambil keputusan. Saudara, ya sudah. Dari situlah Tuhan memberkati saya juga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sehingga waktu pandemi, saudara kita kan ada 50 gereja. Termasuk di Australia. Saya mulai bikin komsel-komselnya mana. Yang sakit dikirim makanan. Walaupun orang kaya belum tentu cari restoran ada. Jadi kita cari teman-teman yang punya yang punya online makanan. Jadi kita data semua, kita kirim saudara selama 1 tahun lebih. Kami mengirim tuh ratusan orang. Obat yang nggak ada kita bisa ada. Karena teman saya tiba-tiba punya rumah sakit datang ke saya, saudara. Jadi kita betul-betul bantu dari Surabaya, Manado sampai di mana-mana, saudara. Itu kita bantu, kita sampai kehabisan makanan online nggak bisa. Kita telepon yang restoran, teman saya. Kamu restoran? Ya sepi Pak. Kalau gitu tolong untuk 15 orang. 1 hari 3 kali. Wah dia senang sekali. Tapi yang dikirim lebih senang. Karena sop buntut, makanannya enak. Yang di online itu kasih lodeh, pecel, saudara. Saya bilang ya sudah lah mau diapain, saya tidak bisa komplain. Tapi di sini, yang di Australia ini sedikit saya cerita ada apa-apa. Karena kita anak muda harus sharing lah. Berada beberapa ayat nanti kita bagus sekali. Yang di Australia, yang sekolah, nggak sekolah. Yang kerja sudah nggak bisa kerja. Bayangin bayar uang kamar itu satu minggu itu 100 berapa dolar. Saudara, nggak main-main. Kita bingung, mereka nggak ada kerjaan. Akhirnya bilang sudah kita bantu saja. Kenapa? Saya dapat berkat di situ. Tuhan ngomong badai datang. Itu kita bantu tuh betul jujur. Gereja tutup semua. Gereja pada pusing. Kita itu miliaran bantu orang. Gak masuk akal tapi itu terjadi. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Ini akhirnya saya bilang kita bantu. Kita punya namanya BBC, Because Best Care. Because Best Care. Akhirnya mulai saudara yang nggak punya duit, nggak punya kiriman dari orang tua, kan ada juga beberapa kurang sekian atau nggak punya, kita kasih. Dari mana ini? Kita kan nggak bisa bersentuhan terus. Apakah kita dari BBC? Waduh, radio BBC kirim kita bukan Because Best Care, saudara. Dianggap BBC aja radionya. Ini saya kasih tahu pekerjaan.
Saudara, kita bukan hanya bicara kita diberkati, bagaimana kita menjadi berkat dalam hidup kita. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Karena sesulit apapun hidup ini, saudara, percayalah Tuhan tetap akan menyertai kita. Asal kita mau menjadi berkat, pasti Tuhan akan tolong. Tapi kalau kita egois, itu yang berbahaya. Mari kita lihat dulu firman Tuhan, saudara. Yaitu temanya tabut dan takhta Tuhan. Wah, temanya keren. Oke, 2 Samuel 6 ayat 11 sampai dengan 13. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Ini perjanjian lama. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Hadirat Allah, takhta Allah di situ. Bukan cuma orang percaya, Daud juga percaya. Tapi ini lain, ada takhta Tuhan. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Banyak orang percaya yang hebat seperti Daud. Tapi kalau nggak ada takhta Tuhan susah. Maksud takhta apa? Hatimu tempatnya Tuhan. Terus apabila pengangkat tabut itu melangkah, maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Berapa kilo dia harus lakukan itu? Ya sudah sampai di situ dulu, ayat 13. Awalnya saudara, awalnya tabut ini waktu Daud sudah jadi raja, tabut ini dibawa. Ayo bawa tabut ini, pernah ditaruh di tempatnya Filistin. Karena Filistin perang, menang. Tabutnya diambil. Waktu tabutnya diambil, itu saudara tulah. Muncul di Filistin, kena borok, kena apa. Akhirnya tabut dipindah, takut. Di tempat lain tabut situ bikin saudara penyakit. Karena orang Filistin. Akhirnya mereka bilang, sudah ini tabut ini mesti kembali. Daud itu membawa kembali. Waktu Daud membawa kembali tabut itu, saudara, ada 2 orang yang membantu. Begitu ya yang narik ini kan ada lembu. Lembunya tergelincir sedikit, tabutnya seakan-akan mau jatuh. Orang itu pegang tabut supaya jangan jatuh. Maksudnya baik. Tapi orang itu mati langsung. Daud langsung marah. Kalau gini banyak yang mati rakyatku. Lebih baik tinggal aja di rumah Obed Edom. Aku tidak mau. Yang penting cukup percaya. Gak perlu tabut lagi. Tetapi waktu ditaruh di rumah Obed Edom, 3 bulan dia lihat ada kuasa. Bukannya ini diberkati. Orang ke rumah sana, saudara, pokoknya banyak hal yang luar biasa sekali terjadi. Sehingga akhirnya Daud mengambil kembali tabut itu. Hari ini mungkin kita seperti Daud yang sudah hebat dalam pelayanan. Sudah mungkin kita punya hidup yang baguslah. Ingat saudara, semua itu berkat Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak menjadi tempat Tuhan, kita cuma orang Kristen yang cuma cari kekayaan, tapi kita lupa dengan sumber berkatnya Tuhan itu sendiri. Sebab itu dengan Kristen jangan cuma jadi Kristen. Kayak Daud ini sudah hebat, tapi perlu hati ini menjadi rumah Tuhan. Sebab itu saudara dikatakan, ya, takhta Tuhan. Kita lihat dulu Amsal 23 ayat 17 dan 18. Mungkin saudara kita akan lihat ini ayat ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara akan lihat ini. Terus ayat 18. Ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Katakan sungguh ada dulu. Dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan tidak ada, tidak hilang. Kalau kita lihat kenapa orang itu yang jarang ke gereja, yang gak karuan di gereja main-main, kok diberkati? Jangan iri dengan mereka. Karena dikatakan sungguh masa depanmu itu ada. Dan harapanmu tidak sia-sia. Saudara, ini bukan untuk saudara, juga untuk saya. Ketika kita melihat Tuhan, aku sudah pelayanan sejak tahun 1985. Habis-habisan terus sampai tahun 1996. Sampai ke NTT, sampai ke pedalaman di tempat lain. Kita buka gereja, ngos-ngosan terus. Saudara, kenapa di sana diberkati? Kita diberkati juga, tapi kok rasanya di sana kita
ratusan ribu kita layani. Di mana aja desa, saudara. Kita buka, nggak ada izin. Karena walaupun bukan gereja kita, mereka sudah kenal kita lama. Tapi kenapa di sini nggak ada seakan seperti itu? Itu yang lalu, saudara. Kita buka gereja setengah mati masih tetap misi. Tapi sewa gereja setengah mati, orang setengah mati. Saudara, itu tahun 2006 sampai 2008. Firman Tuhan mengatakan, jangan iri kepada orang lain. Jangan tambatkan imanmu kepada orang, ukurannya dengan orang. Tapi tambatkan imanmu kepada firman Allah. Katakan amin dulu. Kenapa dia diberkati? Aku kok belum. Berarti kita nambatkan iman kepada orang itu. Satu hari orang itu jatuh. Apa kamu ngomong, kenapa dia jatuh? Kok saya belum jatuh? Gak mungkin. Tuh saudara. Kalau kita menambahkan iman kita kepada orang yang kita iri. Kenapa dia diberkati? Aku kok belum. Orang yang bukan dalam sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkat itu cuma ujian. Mungkin dengan cara yang lain. Tapi ketika suatu hari dia akan jatuh, saudara. Tetapi kalau saudara dikatakan bahwa masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Itu kita harus pegang, jangan iri. Makanya dikatakan selama hati kita sebagai takhta Tuhan. Saudara, saya yakin harapan itu tetap ada. Sama seperti Obed Edom, tidak tahu apa-apa dia. Rumahnya tahu-tahu karena Daud ngomong, waduh bahaya ini. Obed Edom, kebetulan dia juga pelayan Tuhan, keluarga pelayan Tuhan. Ini baru satu mati loh. Di tempat lain banyak musuh-musuh mati gara-gara ini. Kamu mau terima enggak? Kalau kamu terima enggak? Kalau celaka enggak tahu loh, pegang aja mati loh. Dia bilang, apapun terjadi, yang penting ada tabut Tuhan dalam rumahku enggak apa-apa. Risiko apapun aku terima. Sungguh taruh rumahnya di Obed Edom. Dia membuka hatinya untuk Tuhan. Dia tidak takut mati apapun juga. Yang penting dia hormati tabut ini. Disitulah kuasa Allah bekerja. Amin. Hidup itu dikatakan firman Allah. Jangan kamu tawar hati pada masa kesesakan. Kalau engkau tawar hati, maka engkau tidak punya kekuatanmu akan hilang. Banyak kita masa-masa sulit itu tawar hati. Jangan. Kenapa? Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Artinya di sini bahwa pergumulan masih ada. Kesulitan kita masih ada. Kita lihat orang lain lebih dari kita. Kita ngotot, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Masih biasa-biasa, oke sudah bagus. Tapi kalah dengan dia. Saudara jangan melihat itu. Tuhan sedang membangun taktanya di dalam hatimu. Mungkin suatu hari tabut itu takhta Allah ditolak oleh orang lain seperti Daud. Masuk di dalam hadiratmu. Sehingga orang yang dulu pelayan Tuhan akhirnya sudahlah. Aku sudah diberkati, buat apa aku cari takhta Tuhan hidup-hidup benar. Sudah aku nggak mau, Tuhan pilih kamu. Dan disitulah kita akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Saudara kalau saya cerita nanti buku itu ada. Tapi ada beberapa hal kita nggak bicara soal yang nggak masuk akal itu. Saya takut saudara nanti kita jadi dukun. Itu saya nggak bisa cerita soal itu. Seperti tadi nyerempet bahaya itu nggak boleh. Nanti saudara akan tanya, Pak apa? Oh kita bukan Tuhan. Mau orang mati aja kita doakan. Kita nggak yakin 100% hidup kok. Jujur karena bukan dari saya. Cuma saya yakin kalau Allah Maha Kuasa bisa hidupkan. Tapi belum tentu hidup kan. Kalau saya yakin hidup ya saya kemana-mana aja ke rumah sakit. Tapi ini lain saudara. Sebab itu kekristenan kita jangan ditempatkan kepada banyak orang. Kalau kita lihat saudara. Robot itu sangat hebat sekali. Lebih pandai dari kita. Kalau ngomong apa, keluar semua. Kasih ayat semua, asal programnya dimasuk, selesai. Jam 5 suruh masak, masak saudara. Jam 6 suruh ini, rapi semuanya. Tidak mungkin tidak sesuai program. Kalau kita dibandingkan robot kalah. Jujur aja. Suruh doa kadang-kadang jam 5, ngolor jam 6. 2 menit jadi 10 detik. Betul gak saudara? Sudah jauh. Tapi robot tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Manusia bisa masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena robot sudah program manusia, dia jalan sesuainya. Manusia punya namanya free will. Punya aku dikasih tahu Tuhan gini, aku nggak mau. Tapi Tuhan izinkan saudara masuk. Kenapa? Kalau kamu mau berarti kamu melawan dirimu sendiri. Kalau robot tidak bisa melawan dirinya sendiri. Sebab itu saudara, robot itu diisi program manusia. Hari ini hidup kita jangan diisi program manusia, diisi oleh firman Allah. Amin.
Firman Allah harus kita isi. Bukan orang kerja apa, oh gitu aku tiru, oh ini aku iri. Bukan. Setiap orang punya jalan masing-masing hidupnya. Sesulit apapun, kata tadi siapa tadi ya? Oh itu ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Itu ujian. Makanya dikatakan harapanmu, masa depanmu itu sungguh ada. Itu berarti saudara di tengah kesulitan. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Berarti ada kesesakan. Jangan tawar hati. Kekuatanmu akan hilang. Ini saudara kita perlu. Jadi kita harus isi program daripada Tuhan. Ketika orang ngomong, Pak, bahaya, berat ini, situasi sulit, ini pandemi. Saudara mungkin tahu ya waktu pandemi. Gereja-gereja besar ajak pengumuman. Waduh kita bakal ini, nggak ada ini, nggak ada itu. Karena nggak ada income. Kita nggak pernah mengeluh, malah kita bantu orang. Kita bantu. Jemaat yang waktu susah, mungkin dia punya toko-tokonya tutup. Punya mobil, angsurannya kurang, orang mungkin kaya. Kita tetap kirim, walaupun nggak banyak. Kita tidak memikirkan dia berpulang, nggak berpulang. Kita harus hidup menjadi berkat. Bukan mengejar berkat. Orang yang mengejar berkat tidak akan pernah puas. Dia akan menjadi budak dan dia tetap akan cemberut, akan iri hati walaupun dia punya apa. Tapi kalau orang menjadi berkat tidak akan pernah kekurangan. Karena dia tahu bahwa dia adalah bendahara daripada Tuhan sendiri. Kekristenan kita sekarang hari ini di antara dua. Yaitu salah satu saudara harus mengejar berkat atau saudara menjadi berkat. Hanya itu saja tuntunan. Kalau kita di gereja kita harus saudara menjadi berkat, hidup kita menjadi berkat. Usaha tetap, tapi menjadi berkat itu luar biasa. Hal yang kedua kita lihat langsung supaya cepat. Hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Kita lihat Ibrani 10 ayat 23 dan 24. Marilah kita teguh. Marilah kita teguh. Teguh itu masuk kuat, kokoh. Bukan hanya kuat, teguh itu. Ya, di sini ada nama teguh enggak? Mungkin kamu yang meneruskan khotbah lebih cocok. Oh, ada di Medan. Nah, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Berarti ini orang lagi susah. Anggap aja begitu. Teguh berpegang pada pengharapan. Dari mana? Firman Allah. Nah, sebab pengharapan kita. Sebab ia Tuhan yang menjanjikan itu setia. Enggak mungkin lupa. Enggak mungkin lalai. Tapi di tengah kesulitan kita harus tetap teguh. Iman kita harus tetap kuat. Katakan amin dulu. Jadi kesulitan itu pasti ada. Apalagi masih anak muda. Enggak mungkin langsung naik. Hilang. Naik sebentar turun. Naik sebentar turun. Naik sebentar turun. Tapi di situ ketekunan, kekuatan, ulet, hikmat, rendah hati mulai keluar semua. Tuhan akan membimbing kita. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Seperti Daud, saudara. Mengalami kesulitan. Sebelum jadi raja, Daud itu diizinkan dimusuhi raja, diserang kiri kanan. Supaya dia tahu kalau jadi raja jangan jahat seperti Saul. Betul nggak saudara? Supaya kalau jadi raja jangan sombong. Jadi dia mulai dulu, ingat kamu pernah menderita. Kalau kamu jadi raja, kalau kamu sudah berhasil, jangan membuat sengsara orang lain. Luar biasa. Itu ajaran Tuhan melalui masalah itu. Jadi jangan takut dengan masalah. Oh kalau gitu Pak Fengki, aku nggak takut, saya akan doa. Hei masalah datang, keliru juga. Kita nggak takut dengan masalah, artinya masalah itu nggak kita undang, dia akan datang. Tapi jangan takut, takutlah akan Tuhan. Karena masalah itu ada di dunia itu di bawah pemerintahan Tuhan. Saya tulis buku saya, Masalah dan Berkat. Karena saya mengalami kesulitan yang luar biasa dalam usaha saya. Tapi ternyata masalah itu sampai anak saya, saudara, minum susu, beli susu aja nggak ada uang. Padahal saya punya perusahaan. Sulit bagaimana saudara? Itu sulit sekali. Sampai akhirnya saya itu misi, ngasih susu orang-orang desa waktu tahun 98. Itu ekonomi sulit. Kami bagi anak saya itu 1 tahun susunya kurang. Gitu loh. Mau menjadi berkat. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Saya tulis masalah berkat. Kenapa?
Karena melalui masalah itu, saudara, kita bisa tahu artinya orang susah itu bagaimana. Bagaimana banyak hal. Sehingga kita dilatih Tuhan menjadi kuat. Sehingga di dalam waktu buka gereja, saya mengerti. Gereja bukan untuk, saudara, kita gereja adalah seperti bengkel. Saudara, apa? Melatih orang-orang. Bukan teori, melatih orang-orang. Untuk, kalau kita ngomong berselancar, anggap aja gitu kan. Ya kalau ombaknya besar, orang tenggelam, saya pasti tenggelam juga. Apalagi nggak jago renang. Tapi saudara dia latih selancar. Bukan cuma lihat. Soalnya gelombang itu pasti sudah ada. Lihat selancar. Begitu saudara ahli selancar, saudara pasti tunggu. Ada gelombang ombak kecil biar aja. Main-main. Kapan yang besar? Bukan nantang. Kan alam menentukan. Begitu yang besar, wah besar, cepat. Bukan lari. Saudara, begitu mulai datang, pes dia naik. Wah, diatraksi. Sampai terowong air bergolong-golong di tengah begitu jalan. Asik sekali. Kalau saudara pasti bisa. Tapi nggak mungkin jalan kalau nggak ada latihan tahunan. Semua orang pasti bisa, dia bisa, apa saya bisa. Tapi masalahnya dia latihan, saya nggak latihan. Nggak bisa jadi. Saudara pinter di tempat lain. Mungkin jago pingpong sampai muter gini saya nggak tahu saudara. Saya juga bisa kalau latihan. Jadi semua orang punya bidang, bukan soal hebat nggak hebat. Perlu latihan. Di gereja juga sama, iman juga sama, bukan teori, bukan berapa lama kita di gereja. Tapi berapa lama Tuhan latih kita. Katakan amin dulu saudara. Melatih itu nggak gampang karena Tuhan ingin supaya kita itu bisa. Bukan cuma berselancar, aduh sudah cukup, senang. Enggak. Saudara akan lihat atraksi sampai orang lihat, ini orang lewati kesulitan kayak Yusuf. Dibuang, mau dibunuh, jadi budak, penjara. Tapi luar biasa, Perdana Menteri dia. Luar biasa enggak saudara? Saya di dalam kesulitan itu, kemudian Tuhan memberkati luar biasa. Saya di tengah kesulitan itu, saya punya properti yang enggak laku lah. Tanah di sawah enggak ada, tambak enggak ada jalannya. Sudah enggak bisa apa-apa. Masalah begitu banyak. Tiba-tiba tanah itu, saudara, diincar oleh pemerintah. Tanah padahal segitu gedenya, dia incar kita, saya punya. Wah, jadi masalah besar. 4 tahun saya dipanggil polisi, panggil ini, suruh ngasihkan tanah, saya nggak mau. Tinggal satu-satunya. Akhirnya ditawar harga cukup tinggi. Setelah tinggi, saudara, saya pikir, oh Tuhan, aku sudah dapat tinggi. Aku sudah pelayanan mana-mana, waktunya aku sekarang mau pergi ke luar negeri, beli rumah, aku tetap pelayanan, tapi tidak mau jadi pendeta lagi. Pokoknya aku bantu gereja setia. Uang dimakan teman saya, dimakan hiu. Yaitu akhirnya hidup saya tulis masalah adalah berkat. Wah, setengah mati uang segitu banyaknya, saudara. Saya susah sekali. Tapi kemudian suatu hari saya ngomong sama dia, kamu sih bayar. Saya ini kan termasuk mentormu, karena dia ada persekutuan yang saya layani, saudara. Dari non Kristen saya layan jadi Kristen. Dia yang makan. Biasanya pendeta yang makan itu benernya. Ini memang pendeta blow on Bapak. Karena mau menjadi berkat, saudara. Memang betul-betul loh. Orang yang blow on Bapak itu. Semua orang pendeta dapat kok Bapak. Sudahlah, saya salah ya salah. Suatu hari kemudian melalui kesulitan itulah Tuhan mulai angkat saya dengan cara-cara yang luar biasa. Dikasih pandangan ini, kasih itu. Hidup saya bertahun-tahun itu dipelihara Tuhan gak masuk akal. Sewa rumah di Singapura sampai hari ini sewa. 1 bulan hampir 60 juta. Belum pelayanan. Dari mana saudara? Bukan dari uang jemaat. Dari mana? Kalau gak Tuhan kasih visi, kasih ini, kasih itu. Nanti ada teman-teman saya yang bisa saksi tentang hal itu. Gak beli saya semuanya. Akhirnya saya ketemu sama dia. Dia ketakutan. Tapi dia sekarang jadi mafia. Gara-gara banyak ini akhirnya kenal banyak orang-orang polisi kan ditangkap, mau ditangkap. Jadi kenal polisi jadi ya itu namanya pelajaran jadi mafia. Kamu jahat gitu sekarang jadi mafia. Iya Pak, naik kelas, bagus juga, betul gak? Hebat tuh. Luar biasa saudara. Memang gitu lulusan penjara ya gitu saudara. Ketemu dia takut ketemu saya. Pak. Dia mau ngomong, gak usah ngomong. Kan saya dulu pembimbingnya. Dulu saya mau pernah marah sama dia. Saya ngomong, masih ke gereja? Iya. Padahal setengah mafia.
Lihat anak istrimu baik-baik, iya. Setia saja ke gereja. Iya, tapi aku nggak usah ngomong. Kamu pikir kamu doa aja, forget it. Orang ngomong, gak keliru Pak. Kalau nggak ada dia, saya nggak jadi pendeta hari ini. Saya nggak pernah mengalami mujizat kuasa Tuhan yang nyata. Saya nyoba mengandalkan dari kekuatan tenaga saya. Dapat jualan setengah mati, hidup nahan gini. Sekarang saudara, Tuhan yang turun. Ada tabut Allah di dalam hati saya. Bertangan untuk Tuhan. Itu yang saya jaga, saudara. Terus teman-teman saya ngomong begini, gimana dia? Sudah mafia? Iya. Pak Fengki, dia sudah banyak duit. Enggak tagih. Loh kenapa? Bayangkan. Kalau aku nagih, suatu hari dia ketemu dia bisa kurang ajar sama saya. Tapi kalau sekarang dia ketemu orang, ketemu saya, Pak Fengki, lumayan loh, mafia begini. Daripada ditagih. Kamu bayar berapa suruh mafia untuk gini? Gak bisa. Ya, semua ada berkat Tuhan semuanya. Nanti mungkin ada orang ngomong, ganggu Pak Fengki. Ngawur kamu. Jangan. Loh kenapa? Dia yang takut sendiri loh. Coba kalau bayar, wah bahaya saudara. Nah ini satu cinta. Jadi di balik masalah itu ada rencana Allah yang kita tidak mengerti. Allah sedang melatih kita untuk mengisi hati kita. Yang terakhir saudara, yaitu semua dari Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dari Tuhan. Katakan dari Tuhan saudara. Kita punya usaha tetap Tuhan berkati. Saudara apapun juga di dunia usaha itu bukan kekuatanmu. Tuhan berkati. Loh kok bisa? Ada orang yang lebih rajin dari kita. Ada lebih ngotot dari kita. Lebih pandai dari kita. Tapi juga bisa masuk penjara. Betul nggak saudara? Kita bukan berarti malas diberkati. Bukan. Berarti ada yang lebih hebat dari kita pun belum tentu berhasil. Tapi itu berarti saudara kalau kita seperti ini. Semua datang dari Tuhan. Dan kembali oleh Dia. Hidup menjadi berkat bukan mengejar berkat. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya.